Bab 232. Ketua yang melindungi bawahannya. Berbalik dan melihat sekeliling, dia melihat seorang wanita dengan postur tubuh yang tinggi, ekspresinya sangat dingin sedang berdiri di sana. Dia menyipitkan mata memandang Robert Sia, membuat orang merasa tergoda namun sedikit ketakutan juga. Ketua dari kediaman Dewa Pengobatan. Alis Robert Sia tiba-tiba berkerut. Dia berbalik dan bertanya, kalau boleh tahu, apa yang sedang dilakukan oleh ketua dari kediaman Dewa Pengobatan di sini? Ketua menunjuk ke Eric Kin dan berkata, orang itu adalah anggota dari kediaman Dewa Pengobatan kita, kamu tidak boleh membunuhnya. Anggota dari kediaman Dewa Pengobatan. Wajah Robert Sia tiba-tiba menjadi sangat jelek, dia mendengus dingin, anak ini membunuh cucuku, apa kamu yakin dia berasal dari kediaman Dewa Pengobatan? Dia bukan hanya anggota dari kediaman Dewa Pengobatan, tetapi juga merupakan sesepuh kediaman Dewa Pengobatan. Ketua tersenyum ringan, Tuan Besar Sia, aku turut berduka cita atas insiden cucumu, kediaman Dewa Pengobatan akan memberikan kompensasi kepadamu. Aku tidak mau kompensasimu. Robert Sia berkata dengan marah, aku ingin nyawa anak ini. Saat ketua mendengar kata-kata tersebut, senyuman di wajahnya perlahan menghilang, tergantikan oleh rasa dingin yang tak terungkapkan. Robert Sia, sudah kukatakan, dia adalah sesepuh kediaman Dewa Pengobatan kita. Ketua berkata dengan dingin, jika kamu melepaskannya, kami dari kediaman Dewa Pengobatan akan memberimu kompensasi, tetapi jika kamu bersikeras membunuhnya, maka itu sama dengan bertentangan dengan kediaman Dewa Pengobatan. Robert Sia mengertakkan gigi dan berkata, aku tahu bahwa kalian dari kediaman Dewa Pengobatan sangat mulia dan memiliki banyak koneksi, tetapi aku tetap akan membalas dendam, meskipun harus berjuang menggunakan nyawaku ini, aku pasti akan membunuh anak ini. Benarkah? Wajah ketua berubah menjadi semakin dingin. Berhenti bicara omong kosong, jika kamu bersikeras ingin melindunginya, kamu adalah musuh bagiku. Robert Sia meraung, dan dia menghentakkan kakinya lagi. Seketika, rantai-rantai tersebut mulai mengarah menuju ketua kediaman Dewa Pengobatan. Ketua tersebut sangat tenang, ekspresinya tetap dingin. Dia mengangkat kakinya yang kurus kemudian dengan lembut menghentakkan kakinya yang sedang mengenakan sepatu hak tinggi. Dalam sekejap, sinar biru disertai jimat mulai mengeliling sekujur tubuh ketua. Rantai yang disiapkan oleh Robert Sia menghilang dalam sekejap. Aura yang menyeramkan memenuhi seluruh ruangan, membuat Robert Sia terbang menjauh. Puff! Hanya dengan hentakan lembut ini, jantung Robert Sia langsung mendapatkan pukulan keras, darah mulai mengalir keluar. Wajah ketua sangat dingin dan berkata, jika kamu masih tidak ingin mengubah niatmu, maka hari ini akan menjadi akhir dari hidupmu. Ekspresi Robert Sia sangat jelek. Dia dan ketua dari kediaman Dewa Pengobatan sama-sama adalah superior master, tapi tak disangka jarak kekuatan antara keduanya sangat besar. Kemarilah. Saat ini, ketua memberi isyarat pada Eric Kin. Eric Kin buru-buru bangkit dan berlari ke arah ketua dengan cepat. Bocah yang tak tahu aturan, matilah kau. Robert Sia tiba-tiba berteriak, dan mengambil kesempatan ini untuk meraih punggung Eric Kin dengan telapak tangannya. Bam! Pada saat ini, ketua langsung bergerak dan tangan Robert Sia tiba-tiba terangkat oleh sebuah cahaya dan berhenti di tengah-tengah udara. Jimat yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah, dan mengurung ketiga anggota keluarga Sia di tempat itu juga. Robert Sia berjuang mati-matian, tetapi dia menyadari bahwa semakin kuat dia berjuang, jimat tersebut akan berubah menjadi semakin kuat dan memperat ikatan di tubuhnya. Eric Kin, aku tidak akan melepaskanmu. Robert Sia menjerit putus asa, tapi Eric Kin dan ketua kediaman Dewa Pengobatan telah melangkah semakin jauh tanpa menoleh ke belakang. Pada saat ini, Eric Kin sudah kelelahan, luka di tubuhnya membuatnya hampir tidak sadarkan diri. Terima kasih ketua, kata Eric Kin dengan mengepalkan kedua tangan sebagai tanda hormat. Ketua tidak mengatakan apa-apa, hanya berjalan ke depan. Ketua, bisakah kamu membantuku untuk berjalan? Aku hampir pingsan, kata Eric Kin tanpa daya. Ketua berhenti, dia berbalik dan melirik sekilas ke arah Eric Kin dan berkata, jika kamu pingsan di sini, maka kamu hanya bisa menunggu Robert Sia datang membunuhmu. Beberapa saat kemudian aku akan datang untuk menjemput mayatmu.
Selesai mengatakannya, ketua terus melangkah maju, bahkan mengabaikan Eric Kin. Eric Kin tidak punya pilihan selain bertahan dan berjalan ke depan dengan sekuat tenaganya. Setelah masuk ke mobil dengan susah payah, Eric Kin langung pingsan di dalam. Ketika dia bangun lagi, dia sudah terbaring di kediaman sesepuh. Finola Su sedang duduk di sebelah Eric Kin, dengan lembut menyeduh obatnya. Setelah melihat Eric Kin terbangun, dia berjalan dengan membawa obat tersebut. "Bagaimana perasaanmu?" tanya Finola Su sambil memegang mangkuk dan meniup obatnya. Eric Kin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, untung ketua kediaman Dewa Pengobatan datang tepat waktu, jika tidak mungkin aku sudah mendapatkan masalah." Finola Su tertawa dan berkata, "Ketua kediaman Dewa Pengobatan sangat melindungimu." "Ya, aku juga tidak menyangka." Eric Kin juga mendesah. Seluruh kediaman Dewa Pengobatan mengatakan bahwa ketua itu bukan orang yang berbaik hati, tetapi dia malah beberapa kali melindunginya. Sebenarnya demi apa dia melakukan ini? Apakah benar dia menyukai bakat dan potensi dirinya? Eric Kin juga tidak percaya bahwa dia bisa mengatakan hal seperti ini. "Buka mulutmu," kata Finola Su dan mengambil 1 sendok obat untuk menyuapinya. Melihat tampilan lembut Finola Su, Eric Kin merasa sedikit geli di hatinya. "Apa yang kamu lihat? Apa ada sesuatu yang enak dipandang?" Finola Su memutar matanya. Eric Kin berkata dengan wajah serius, "Lihat istriku, aku benar-benar ingin melihatnya seumur hidupku." Gombal. Finola Su tersenyum dan mengomel, "Baiklah, cepat minum obatnya." Setelah menelan obat, tiba-tiba 2 penjaga pintu masuk ke dalam. Mereka berbisik, "Sesepuh Kin, Sesepuh Yu ingin bertemu denganmu." "Sesepuh Yu?" Eric Kin menyipitkan matanya. Penjaga pintu buru-buru berkata, "Oh, bukan, Liana Yu yang ingin menemuimu." Eric Kin mencibir, dia adalah master obat, namun ingin sesepuh seperti diriku pergi menemuinya sendiri. Kedua penjaga pintu itu mulai bertatapan dan tidak tahu harus bagaimana. "Liana Yu, siapa dia?" tanya Finola Su dengan mata berkedip. Eric Kin melambaikan tangannya, "Ibu Alicia Lin, hanya seorang idiot, abaikan saja dirinya." "Apa itu mantan ibu mertuamu?" Finola Su tersenyum main-main. Eric Kin menggaruk kepalanya dan berkata, "Ya, bisa dibilang begitu, tetapi aku sudah tidak ada hubungannya lagi dengannya." Wanita ini tidak jauh berbeda dengan Alicia Lin. Memikirkan penampilan menjijikkan Liana Yu, Eric Kin ingin memberinya tamparan besar. Finola Su berdiri dan berkata, "Aku akan mewakilimu untuk pergi. Aku juga ingin melihat seperti apa mantan ibu mertuamu." "Kamu yang pergi." Eric Kin mengerutkan kening. "Apa yang akan kamu lakukan?" "Dia pasti tidak akan melakukan sesuatu yang baik padamu, entah itu merepotkanku ataupun datang untuk mengejekku." "Tidak apa-apa." Finola Su tersenyum, "Kamu merawat lukamu dengan baik, aku akan segera kembali." Selesai berbicara, Finola Su berjalan keluar pintu. Eric Kin ingin bangkit, tetapi dia menemukan bahwa kekuatan internalnya benar-benar kosong membuatnya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Dia berbaring di tempat tidur, semakin memikirkannya, dia semakin khawatir. Finola Su hanyalah orang biasa, tetapi Liana Yu adalah Grandmaster sejati. Bagaimana jika Liana Yu menyerang Finola Su? Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.